أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم عن المسلمين. وقال رضي الله عنه. وقال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله بما تعملون خبير. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من أكرم عالما فقد أكرمني ومن أكرمني فقد أكرم الله ومن أكرم الله فمأواه الجنة. وقال العالم العلامة العارف بالله Syekh Abdul Rahman Siddiq, itu sepengetahuan hamba tiada yang lebih tinggi daripada sesudah pangkat kenabian kecuali menjadi ulama atau orang yang berilmu. Maka hendaklah zuriat-zuriat itu kelampaian hendaklah bersungguh-sungguh dalam menghasilkan ilmu yang memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang paling besar, itu nikmat keimanan dan nikmat Islam dan nikmat menjadi umatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam selalu ditambah-tambah Allah kepada kekasih hati kita, kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah dan orang-orang yang mengikut agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Yang ulun muliakan, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu para habaib atau syarifah atau zuriat-zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ulun muliakan, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu para alim ulama atau tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh masyarakat. Wabil khusus yang ulun muliakan, yaitu zuriat daripada al-alim al-allamah al-arif billah Syekh Abdul Rahman Siddiq bin Datu Afif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah fama'wahul jannah. Yang artinya, man akrama aliman, barang siapa orang yang memuliakan orang alim, barang siapa orang cinta kepada orang yang alim, maka sungguh ujar Rasulullah, faqad akramani, maka sungguh orang tadi mencintai aku. Wa man akramani, barang siapa orang tadi mencintai aku, faqad akramallah, maka sungguh orang tadi mencintai Allah. Wa man akramallah, dan barang siapa orang tadi cinta kepada Allah atau barang siapa orang tadi memuliakan Allah, fama'wahul jannah, maka tempatnya tadi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ahli surga. Kenapa? Karena hakikat barang siapa orang tadi memuliakan orang alim, maka tempatnya di surga. Ada apa dengan orang alim? Ada apa dengan orang soleh? Ada apa dengan al-alim al-allamah al-arif billah
Syekh Abdurrahman Siddiq Tamilan. Siapa hakikat Sidin? Orang alim itu. Coba kita lihat daripada silsilah. Ada mungkin Sidin itu hebat, ada lain al-walad sirrul ab. Seseorang anak tadi kenapa jadi hebat? Yang sedangkan Sidin al-alim, al-alamah, al-arif billah, yaitu yang alim dan orang yang bersenatan alim dan orang yang arif billah, orang yang kenal dengan Allah, orang yang selalu memahami Allah, yaitu Tuan Guru Abdurrahman Siddiq Tamilan. Kenapa ini jadi Sidin hebat? Ada lain karena bahwasanya kita memandang al-walad seorang anak tadi sirrul ab, yaitu rahasia abad. Siapa Abdurrahman Siddiq? Ada lain al-alim, al-allamah, al-arif billah, Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Kenapa Syekh Arsad Al-Banjari ini orang mulia? Coba kita lihat daripada sejarah Sidin. Sidin mengaji di Mekah Al-Mukarramah 35 tahun. Setelah Sidin mengaji di Mekah Al-Mukarramah dari 35 tahun, Sidin ketika itu diceritakan bahwasanya Sidin mau masuk kota Aden. Sedangkan kota Aden itu kota Hadraul Maut, kota yang para wali-walinya Allah. Tidak bisa masuk kota Aden di zaman itu kecuali mengeluarkan karamat. Apa karamat Datuk Kalampayan? Ketika Sidin mau masuk kota Aden, Sidin menunjuk ke langit, ya sama subil laban walad Abdullah dakhal Aden. Wahai langit, hujan banyu susu, anak Abdullah masuk kota Aden, langsung banyu susu turun. Ini adalah karamat daripada Syekh Muhammad Arsad. Yang kedua, bahwasanya Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari ketika Sidin mencalok ke belakang, mengeluarkan kasturi, titikan masih lagi jatah. Itu kehebatan Datuk Kalampayan. Kenapa jadi Abdurrahman Siddiq? Datuk Abdurrahman Siddiq jadi orang hebat. Ada lain rahasia abad. Seseorang anak itu menampilkan abad. Itu hebatnya. Makanya ujar bahasa Arab, waladul asad asad. Anak singa itu apabila abahnya singa, pasti anaknya singa. Ada mungkin Sidin orang yang biasa, itulah luar biasa. Coba itu pandangan daripada silsilah saya. Coba kita tahu hakikat orang alim itu siapa. Makanya ujar hadis Rasulullah tadi, man akrama aliman, barang siapa orang tadi memuliakan orang alim, maka sungguh ia memuliakan aku. Sungguh orang tadi memuliakan aku. Di dalam kitab ilmu Nepros dijelaskan, di dalam situ waktu ulun belajar wadah almarhum guru Zuhri, di situ ada ulun garisi seorang orang alim, seorang orang wali, siapa hakikat orang alim itu. Di dalam kitab situ dijelaskan, hadal abdu bittibai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadal abdu, seandainya kita ambil contoh sini, seorang hamba, seorang Abdurrahman Siddiq, hadal abdu bittibai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang seorang hamba tadi mengikut Rasulullah, lahirnya mengikut Rasulullah, batinnya mengikut Rasulullah. Ini coba kita lihat apa yang digawi Sidin, apa yang dipakai Sidin, apapun yang diperlakukan Sidin, kada lain dan kada yang digawi Sidin kecuali ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya mutabaah. Mutabaah batin itu apa? Arti mutabaah batin. Waktu ulun sekolah di Darussalam, waktu ulun sampai sekolah, alhamdulillah setumat sekolah di Datuk Kalampayan Guru Bangit. Ulun sebelumnya kada tahu arti mutabaah batin itu apa, kada tahu. Ini apa? Mutabaah lahir, coba kita lihat Sidin mutabaah lahir. Mutabaah batin itu apa? Coba seandainya ulun contoh, ini apa yang sambat, namun biar nukar di baru makan. Aku, tapi namanya lemon. Kenapa?
Maka yang asli itu aqua, ya seperti itu. Aqua yang asli itu. Kenapa ini? Walaupun mereknya apa, pasti orang yang menyambat saja aqua. Amun di Banjarmasin ada namanya galon, cel nukar galon, pasti disambat orang cel nukar aqua. Ada apa dengan nama aqua? Nah, ini namanya aqua. Nah, perlu tempat betapa awal-awal yang tampil air mineral apa? Aqua. Berarti le mineral ini ittiba li aqua, mutabah dengan aqua. Kayak itu juga ulama-ulama lebih-lebih lagi wali ittiba. Ini seandainya ittiba, ini secara johir masih timbul lagi le mineral mirip dengan aqua, le mineral mengikut dengan aqua, sama-sama timbul, menimbulkan dirinya. Arti mutabah batin apa? Karena awal-awal yang tampil aqua, berarti yang sesudah aqua itu intibat dengan aqua. Karena awal tampil aslul asya nurun nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Awal-awal sesuatu yaitu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasulullah itu imamul aqwam. Imam Rasulullah itu yaitu jadi ikutan. Nah, coba lihat. Ini tadi mutabahnya timbul Mas. Le mineral mengikut aqua. Tapi apabila mutabah batin tadi le mineral bertinggalan dirinya, istiqraq dirinya wadah aqua. Walaupun ampun secara mencontohkan, walaupun yang tampil le mineral, tapi aqua namanya selalu hadir. Walaupun yang tampil le mineral, tapi dibilang orang aqua. Walaupun yang tampil Datuk Abdurrahman Siddiq, ada lain ada Datuk Abdurrahman Siddiq. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an sayyid. Wa ma min khuluqin, ada akhlak fil bariyati mahmud, di manusia yang terpuji. Ada akhlak-akhlak yang terpuji di wadah manusia, baik alim, baik pemurah, baik apapun ada. Illa kecuali mutalaqqan an sayyidil wujud, ada lain Datuk Abdurrahman Siddiq ini menampilkan Rasulullah. Sidin kadada lagi, walaupun yang tampil Datuk Abdurrahman Siddiq, walaupun tampil Datuk Kalampayan, walaupun yang tampil Abah Guru Sekumpul, pada hakikatnya mereka tadi menimbulkan Rasulullah, orang yang ketinggalan di nurnya Nabi Muhammad SAW. Coba kita sambung. Bermula seorang hamba yang mengikut Rasulullah, zahirnya mengikut Rasulullah, batinnya ketinggalan wadah Rasulullah, soro warisan. Jadilah orang yang ikut Rasul, zahirnya ikut Rasul, batinnya ketinggalan wadah Rasul, menjadi waris. Limal harin nubuwah, untuk menampakkan kenabian. Orang yang dapat waris, maukah anak angkat jadi waris? Dapat waris mau? Yang dapat waris tadi orang yang dekat dengan abah. Jadi kenapa Datuk Abdurrahman Siddiq bagian duriat Datuk Kalampayan banyak wali-wali? Kenapa orang ini tadi? Karena mereka dekat dengan Rasul, makanya mereka mendapat waris limal harim nubuwah, untuk menampakkan kenabian. Fal waliyu fil haqiqati nabiyun, maka bermula wali hakikatnya nabi. Artinya wali-walinya Allah ada lain yang ditampilkan mereka, yaitu Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu ujar guru ulun caranya, ujar guru almarhum Abah Guru Zuhri, orang tadi ujar sih ketinggalan mereka tadi kadada yang menampaikan dirinya, kehebatan dirinya, bukan hanya tadi menampaikan kealimannya, tapi mereka ini menjadi mazharnya Habibullah Muhammad SAW, menjadi mazhar daripada Rasulullah. Mereka tadi coba ulun ketakutan dia imamah sunnah siapa? Rasulullah. Adakah orang menyangka imamah sunnah guru Faisal? Ada. Sunnah guru Yudi? Ada. Sunnah datu siapa? Ada. Tapi yang timbul sunnah Rasulullah. Mereka lah yang menampilkan Rasulullah. Makanya mereka orang yang anak di nur Nabi Muhammad, mereka lah yang berhasil menampilkan kehebatan Rasulullah. Kenapa mereka tadi jadi mulia? Mereka tadi menampilkan Rasulullah. Makanya barang siapa orang tadi memuliakan orang alim, maka sungguhnya memuliakan aku, ujar Rasulullah. Barang siapa orang tadi memuliakan aku, maka sungguhnya memuliakan Allah. Barang siapa memuliakan Allah, maka orang tadi tempatnya di surga. Ada apa hubungan Rasulullah dengan Allah? Nah coba minta ya Allah sedikit ampun makan enak dan sambungannya. Nah jadinya apa? Makanya yang lebih-lebih lagi bahasa kitanya nasihat dari Datuk Abdurrahman Siddiq Tambihan, ujar sering bersungguh-sungguhlah dalam menghasilkan ilmu yang memberi manfaat. Lebih-lebih yang kita ambil Siddiq membawa kita yaitu amal makrifah. Bagaimana supaya kita mengaji ilmu makrifah? Ulun waktu ulun belajar wadah guru ulun, bahwasanya yang kita harus tahu, makanya dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Sedangkan asyhadu, aku menyaksikan tiada Tuhan yang sebenarnya disembah kecuali Allah. Benarkah kita sudah menyaksikan Allah? Bagaimana kita? Sedangkan kita asyhadu, ulun melihat lawan biat ya Allah. Di mana kita melihat, sedangkan Allah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Disinilah ujar guru ulun, ujar sidin kita harus berkeyakinan. Satu, Allah ma'bud bihaqqin. Allah Ta'ala itu yang disembah dengan sebenarnya satu. Yang kedua, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, dan Allah Ta'ala itu kada sama lawan makhluk. Yang ketiga, la ya'lamullaha illallah, kada ada yang tahu bagaimana Allah kecuali Allah Ta'ala. Nah ujar guru ulun ini namanya sirron, rahasia. Allah Ta'ala ini rahasia. Satu, Allah ma'bud bihaqqin. Yang kedua, Allah mukhalafah, yaitu Allah kada sama lawan makhluk. Yang ketiga, la ya'lamullaha illallah, ada yang tahu bagaimana Allah kecuali Allah. Ini sebelum Allah menjadikan makhluk. Ini di dalam terkandung di dalam kata-kata kuntu kanzan makhfiyyan. Ujar Allah Ta'ala, adalah aku ini seperti peti yang kada kawat di buka-buka. Tapi ujar Allah Ta'ala, fa'ahbabtu an u'rafa, tapi aku ingin diketahui orang. Fakhalaqtu khalqan, maka aku jadikanlah satu makhluk, yaitu nurna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ulun contoh. Nah, ulun di sini membawa daripada risalah wasilah yang pernah ulun belajar pada guru ulun, Guru Ahmad Zuhri Nur. Di sini dijelaskan bahwasanya maaf dulu ulun. Wa qala Sayyidi al-Arif billah al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi radhiyallahu anhu, lamma anna quwwatal basyariyah la tatiqu ru'yata dzatin 'aliyah subhanahu wa ta'ala kanat mir'atuha adzatu Muhammadiyah. Ujar qala Sayyidil Arif billah, telah berkata Sayyidil Arif billah, orang yang ma'rifah dengan Allah, Al-Habib Ali, yaitu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu, pengarang daripada Simdullah. Lama anna quwwatal basyariyah, manakala kekuatan manusia
la tatiqu ru'yat dzatin 'aliyah, kada mampu melihat zat Allah yang maha tinggi, zat Allah yang laisa kamitslihi syai'un, kana mir'atuha, dan adalah cerminnya Ad-Datu Muhammadiyah, yaitu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana contohnya? Tadinya seandainya waktu ulun belajar, seandainya ulun ini dalam ruangan, ulun ini dalam ruangan, ulun di dalam ruangan sini, biar mulai sana kada kawa melihat ulun, karena ulun kada kawa kita tahu. Tapi supaya bagaimana biar kawa melihat ulun, kita adakan cermin yang memantul cermin tadi, biar melihat cermin, ujarkan ada guru Faisal di dalam melihat daripada cermin. Jadi ulun hadapkan cermin tadi, seandainya ulun hadapkan ikam ya aku ya ikam. Nah jadinya bagaimana? Iyalah dipadahkan, iya dia lain, dipadahkan lain, dia nampak. Nah jadi ujar guru ulun, artis ialah tipik lain, TV artis-artis, tapi artis nampak di siaran TV, atau artis kan masuk ke dalam TV, hancur TV, tapi TV inilah yang menyiarkan kisah artis. Itulah nur Nabi Muhammad. Jadi nur Nabi Muhammad ini bahwasanya menjelaskan kisah Allah. Tadinya apa aja yang kita lihat kisah Allah. Makanya ujar orang bahari ru'yatul mahbub fi kulli syai', yaitu apa aja yang kita melihat maka itulah kekasih kita, yaitu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadinya kenapa jadi hakikat orang alim tadi? Hakikatnya yaitu menampakkan Rasulullah. Rasulullah inilah nur Nabi Muhammad ini menampakkan kisah Allah. Berarti hakikatnya barang siapa orang yang memuliakan orang alim, hakikatnya tadi kenapa jadinya masuk surga, kenapa tempatnya di surga, karena ini tadi memuliakan Rasulullah, hakikatnya yang memuliakan Allah. Itu minta dalam sedikit ada masalah. Yang kedua apa lagi? Ujar guru ulun, yaitu ujar sirin jawaban hidup ilmu. Arti jawaban hidup itu ilmu apa? Coba lihat kita hadis Rasulullah. Asyadun nasi bala'an al-anbiya summal awliya summal amsal fa amsal. Bermula artinya asyadun nasi bala'an, paling bersengatannya bala, yaitu nabi-nabi, wali-wali, dan afdal fa'afdal, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Arti bala itu apa? Coba terkadang kita tadi menganggap fakir itu bala, garing itu bala, dihina orang itu bala. Kenapa mereka orang-orang soleh? Kenapa mereka nabi-nabi? Kenapa mereka wali-wali tawa menghadapi jalan dunia ini, sedangkan dunia ini ad-dunya darul balwa, dunia ini rumahnya bala, sarangnya bala. Kenapa mereka tawa menerima bala dengan lapang dada? Makanya coba lihat di dalam ayat Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Coba, wa asa barangkalinya, an takrahu syai'an, engkau benci dengan sesuatu. Kita contohkan sesuatu tadi, seandainya fakir, seandainya kita anggap garing, seandainya hina, tapi janganlah kita nyatakan fakir, miskin, garing, dan hinaan orang itu kada baik. Ya, ujar Allah, wa huwa khairun lakum, mungkin barangkali itu menjadi kebaikan bagi kalian. Contoh kita ambil daripada Sa'labah. Di dalam Ihya Ulumuddin dijelaskan Sa'labah di zaman Rasulullah, bahwasanya Sa'labah ini hidupnya fakir, hidupnya miskin, tapi keutamaan sahabat liqa dengan Rasulullah. Sa'labah ini apabila setiap Rasulullah sembahyang 5 waktu, maka Sa'labah
ikut berimaman 5 waktu dengan Rasulullah. Tapi sekalinya apa? Ujar bini Sa'labah, wahai Sa'labah, hari ini katanya bahasa Banjarnya, dia minta doa dengan Rasulullah, minta harta dengan Rasulullah. Jadinya datang Sa'labah kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, doakan ulun, mudahan ulun berisi harta. Doakan ulun berisi harta. Tapi apa yang dijawab Rasulullah? Memang menurut pendapat bini Sa'labah, menurut pendapat Sa'labah, berisi harta itu lebih baik daripada fakir. Tapi jawaban Rasulullah, ujar Rasulullah, ya Sa'labah, qalilun tu'addi syukrah khairun min katsirin la tutiqu. Ujar Rasul, wahai Sa'labah, qalilun, sedikit harta. Ikam walaupun fakir, ikam walaupun miskin, wahai Sa'labah, tu'addi syukrah, tapi ikam kawa bersyukur, memandang ini masih nikmat, merasa cukup sedikit ini nikmat. Tu'addi syukrah khairun, itu lebih baik, ujar Rasul, min kasirin, dibandingkan banyak, la tutiquhu, ada kawan lagi ikam bersyukur. Ulik Sa'labah ini cerita, masih Sa'labah lawan Rasulullah. Sekalinya bini pulang, bahasa Banjar itu bini rinai, rinai, tahu rinai kan? Tahu rinai? Kompor dasarnya mengempori lonake. Pian yang naik amun hendak lawan ulun, mengpian hendak berpisah lawan ulun. Jadi minta lagi, hingga cerita bahasa Banjar itu minta lagi lulus. Tetap jawaban Rasulullah, yaitu ya Sa'labah, qalilun tu'addi syukra khairun min kasirin la tutiqu. Ringkas cerita diberi Rasulullah, bebanyak dombanya Sa'labah yang asalnya 5 waktu, sembahyang 5 waktu di belakang Rasul, timbul jadi 3 waktu lagi. Banyak lagi yang asalnya 3, timbul Jumat terjadi. Banyak hilanglah Jumat, sampai diutus oleh Rasulullah utusan menagih zakat daripada Sa'labah. Tapi Sa'labah ada mau mengeluarkan zakat. Bina, untunglah orang jauh lawan Rasulullah. Kita kadang tahu, padahal waktu miskin kita parah dengan Rasulullah itu keuntungan. Tapi kita berpendapat miskin kada bagus, belum tentu miskin itu kada bagus, belum tentu fakir itu kada bagus, belum tentu bahasa kitanya garing itu kada bagus, belum tentu hina orang itu kada bagus. Menurut riwayat yang lain, sesudah Rasulullah tadi menagih daripada zakat Sa'labah, maka Sa'labah tadi kada mau membayar zakat, turun ayat bahwasanya ujar Allah kada usah lagi ditagih dengan Sa'labah. Sa'labah datang kepada Rasulullah kada mau lagi. Setelah Rasulullah meninggal dunia, maka berganti Khalifah Sayyidina Abu Bakar, mendatangi lagi Sa'labah dengan Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina Abu Bakar kada mau. Sampai menurut riwayat yang lain, Sa'labah masuk agama Yahudi. Itulah Rasulullah sudah tahu ilmu sidin. Oh Sa'labah, apabila ikam sugi, ikam jauh lawan aku. Ingat, ujar guru sudi, di dalam penolakan ada cinta. Jangan dikira orang menolak itu bukan kada sayang, tapi sebenarnya orang menolak itu sayang lawan kita. Kenapa Rasulullah kada mau mendoakan Sa'labah sugih? Karena Rasulullah sayang dengan Sa'labah. Nah, jalannya bagaimana? Ujar guru, jalannya bagaimana supaya kita kau menerima apabila datang bahasa kitanya fakir, kau kita menerima fakir tadi. Marhaban, ahlan wa sahlan bi syi'aril salihin. Selamat datang, ada tanda-tanda menjadi orang soleh. Kenapa? Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Apabila Allah sayang kepada hambanya, maka Allah beri ujian. Nah, kawakah kita menerima fakir ini? Ada apa-apa.
menerima garing ini kada apa ujar ulun jalannya usnudon billah, jalannya sangka baik lawan gawian Allah. Jangan dikira fakir itu ini gawian Allah kada baik. Coba contoh ujar guru ulun lah benar, ujar guru supaya kita lebih memahami lawan gawian Allah. Sedangkan gawian Allah la yus'alu amma yaf'alu, la yus'alu, jangan ditanya ujar Allah apa yang aku gawi. Setiap apa yang aku gawi pasti mengandung rahasia. Contoh ujar guru bagaimana kita kaum menerima fakir itu anggapan kita kada bagus, menerima garing ujar sedikit ini. Contoh seandainya ulun tadi manusia itu ada yang namanya tiflun. Arti tiflun itu yaitu kanak-kanak. Ada yang namanya rojulun atau rijalun. Arti rojulun itu seseorang laki-laki yang dewasa. Makanya orang-orang wali itu disebut ar-rijal, yaitu orang yang dewasa yang bergaul dengan Allah, yang mengerti dengan gawian Allah. Allah menggawi sesuatu, mereka mengerti pasti ada baiknya. Bagaimana contoh itu tadi tufail apa tiflun rajulun, ada yang satunya tufail manganganak, umur tuha tapi manganganak. Contoh kita lihat tiflun kekanakan. Ujar guru ulun mun kekanakan itunya tasilahu, kita bawa ke rumah tukang urut, hanya melihat rumah tukang urut hamuk deh. Arti hamuk tadi menangisnya, anggapannya tukang urut menyakiti. Memang sakit. Mereka ini tidak ada berakal. Wajar inya kekanakan. Yang kedua rojulun. Rojulun ini seorang laki-laki yang dewasa, yang bukan melihat secara johirnya perkara kada. Apabila inya tersilahu, malahan lagi nelpon lawan tukang urut, wahai paman tukang urut, ada kalian di rumah? Ujar paman tukang urut, ada. Tolong datangi ke rumah ulun. Sampai mahadang di muka rumah, lawasnya tukang urut, lawasnya pasti mul tukang urutnya, marhaban ahlan wa sahlan bisya'aris salih. Orang soleh, orang wali, murudul faqad, a'yadul muridin. Datangnya fakir, datangnya bala, mereka seakan-akan hari raya. Datang terima kasih tadi tukang urut datang mau urut akan batis. Ujar yang mau urut tadi aduh, walaupun aduh, kenapa mereka kaum menerima sakitnya berurut? Karena mereka ada pendapat, ada pandangan tukang urut kada menyakiti, tapi hakikat tukang urut menyembuhkan. Tanda sayangnya tukang urut jalannya melalui sakit. Itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa jadi mendatangkan, kenapa jadi orang-orang soleh kalau menjawab hidup ini dengan ilmu makrifah dengan Allah. Arti makrifah tadi seakan-akan kita tahu rahasia dengan Allah dengan jalannya husnudzon billah, sangka baik dengan gawian Allah. Coba lihat Nabi Ayub. Nabi Ayub ketika diuji Allah Ta'ala dengan garing, Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ujar Nabi Ayub. Menurut cerita waktu guru bercerita itu bahwasanya Nabi Ayub ini dibilang oleh Allah abdan syakur, hamba yang selalu bersyukur dengan Allah. Ujar iblis, ya Allah, pian memadahkan Ayub ini abdan syakur, pian bermuji lagi, kada tahu lagi mudinya nyata aibin memadahkan inya bahwa bersyukur inya diberi Allah, diberi pian nikmat banyak, bungas, inya berisi harta, inya dihormati orang, ayo pian uji lawan bala, bujur kadanya bersyukur dalam bala. Ujar Allah Ayub. Ketika itu Nabi Ayub diuji Allah dengan penyakit. Sesudah diuji dengan penyakit, maka Nabi Ayub bini meninggalkan, harta habis, sampai terucap Nabi Ayub, Rabbi ini wahai Tuhan ulun, ini sesungguhnya ulun
masaniya turru, menimpa akan ulun oleh kemudaratan. Ujar iblis, ya Allah, mengeluh sudah. Nih, Rabbi ini masaniya turru. Tapi ujar Nabi Ayub, wa anta arhamur rahimin. Ulun yakin ya Allah, di dalam bala ini tanda kasih sayang Dia. Al bala alamatul mahabbah. Kenapa nabi-nabi kau menghadapi bala, kau menerima bala? Karena jalannya ilmu, jawaban hidup, ilmu makrifah lawan Allah, jalannya husnul dan garing. Pulang kita tahu garing itu ada nyaman. Kenapa jadi kita tahu menerima garing? Karena kita tahu garing ini dispensasi daripada ajab dosa-dosa. Jadi ujar guru rendah karena pada iman ampiran. Nah, maka kita rendah. Ya. Jadinya ujar guru seandainya kita ini hukum negara. Hukum negara ini apabila jadi maling ada pasalnya. Ada artinya kriminalnya nih, pasal berlapis kena jadi maling, ada orang yang mengobat sabu-sabu macamnya banyak ini tadi, berarti pasal berlapis. Berarti apabila kita pasal berlapis maka hukuman lawas. Kayak itu juga kita apabila kita menggawi dosa dengan Allah, banyak menggawi dosa, seharusnya kita ini diajak di dalam kubur. Seharusnya kita ini dimasukkan Allah di dalam neraka. Tapi ujar Allah di dalam Ihya Ulumuddin untuk belajar mengkadaskan juz berapa ini? Ujar Allah Ta'ala memandang kepada umatnya Nabi Muhammad bahwasanya apa? Ini seandainya Faisal kami seharusnya diajak di dalam kubur, seharusnya kami ini di dalam neraka karena banyak dosa ikam. Tapi aku sayang dengan ikam hakunkah? Aku dahulukan ajab di dalam neraka, aku timbulkan ikam garing. Apabila ikam meredo, maka habislah ajab ikam tadi. Indah dispensasi jalannya husnul. Kenapa jadi kita kaum menerima garing? Kenapa jadi kaum menerima bala? Karena kita husnul lawan Allah. Nah itulah ujar guru ulun, hendaklah kita belajar ma'rifah. Arti ma'rifah tadi pandangan dengan Allah, jalannya umunan jamilatan hiya wasilatuna ilaika fala tukhayyibna, bahwasanya husnul dengan Allah. Wajar orang-orang soleh, wajar wali-walinya Allah. Kenapa kau mereka jadi orang yang hebat? Karena mereka menjawab dunia ini dengan sangka baik, dengan ilmu ma'rifah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ dikit ulun ampun maaf, seadanya ulun hadapi ilmu juga ampun maaf, minta rokok ulun dunia akhir, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.